Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Ayo Belajar Biologi. Hari ini kita akan belajar tentang jenis tulang serta proses penulangan pada manusia. Materi ini bisa kalian pelajari di jenjang kelas 8 SMP dan MTS semester 1. Tanpa panjang lebar, yuk langsung aja kita mulai pelajaran kita. Nah, anak-anak, sekarang semuanya perhatikan gambar rumah yang ada di tengah ini ya. Saya yakin rumah kalian pun kurang lebih bentuknya juga seperti ini. Di dalam rumah ada kerangka kayu yang akan membuat rumah itu bisa berdiri tegak. Apakah ukuran dan bentuk kayu di rumahmu sama semua? Pasti ada yang ukurannya panjang ataupun yang pendek. Nah, kejadian ini pun juga dialami tubuh kalian. Dalam tubuh kalian itu juga terdapat tulang yang akan membentuk kerangka dan sistem gerak dalam tubuh. Apakah bentuk dan ukuran tulang sama semua? Saya yakin ketika kalian memegang tulang yang ada di pipi dan kalian bandingkan dengan tulang yang ada di lengan bawah, itu pasti akan berbeda bentuk serta ukurannya. Nah, begitu juga dengan yang ada di gambar yang ada di layar kalian saat ini. Bisa kalian perhatikan ya, kalau tulang kalian itu ternyata bentuk dan ukurannya berbeda satu dengan yang lain. Oke, kita akan masuk ke topik kita yang pertama. Jadi kita hari ini akan pelajari topik yang pertama yaitu jenis tulang manusia. Kemudian untuk topik yang kedua, kita akan belajar tentang perkembangan tulang. Nah, saat ini semuanya fokus ya ke topik yang pertama tentang jenis tulang manusia. Saya akan jelaskan sebagai berikut. Jadi, jenis tulang manusia itu ada 4 kategori. Yang pertama disebut sebagai tulang panjang. Yang kedua namanya tulang pipih. Yang ketiga tulang pendek, yang keempat tulang tidak beraturan. Nah, saya akan jelaskan dulu dari yang nomor 1. Tulang panjang itu merupakan tulang yang bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Sebagai contohnya, bisa kalian lihat dari gambar, contoh tulang panjang adalah tulang lengan atas. Kemudian contoh tulang panjang yang lain ada tulang paha, ada tulang betis, ada tulang kering. Kemudian untuk yang topik kedua atau kategori kedua, tulang manusia disebut sebagai tulang pipih. Jadi tulang pipih ini memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukuran dan bentuknya sangat bervariasi. Tulang ini punya area permukaan untuk melindungi otot yang terdapat pada tulang tersebut. Sebagai contohnya tulang pipih itu adalah tulang rusuk, kemudian ada tulang dada, tulang tengkorak, dan seterusnya. Kemudian untuk yang kategori ketiga, ada yang namanya tulang pendek. Jadi tulang ini memungkinkan kalian untuk bisa bergerak. Contoh tulang pendek antara lain adalah tulang yang membentuk pergelangan tangan, kemudian ada di pergelangan kaki, tulang ruas jari, dan seterusnya. Untuk yang kategori keempat, tulang manusia ini disebut sebagai tulang yang tidak beraturan. Jadi tulang tidak beraturan ini bentuknya tidak beraturan. Tidak bisa kita masukkan dalam kategori tulang panjang, pendek, atau pipih. Nah, contoh dari tulang tidak teratur itu antara lain tulang punggung atau tulang belakang, yang kita sebut dalam bahasa Latin adalah vertebrae. Kemudian ada juga tulang ekor, kemudian ada beberapa lagi yang di wajah, seperti contohnya tulang pipi serta tulang baji. Oke, itu adalah topik kita yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke topik yang kedua tentang perkembangan tulang. Nah, seperti yang kalian ketahui ya anak-anak ya, jadi selama kalian masih di dalam rahim ibu kalian, tulang
yang ada dalam janin masih berbentuk tulang rawan karena tulangnya belum bisa berkembang secara sempurna. Kemudian setelah lahir, tulang rawan inilah yang akan menjadi tulang keras. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras setelah janin itu lahir disebut proses penulangan atau proses osifikasi. Saya ulangi lagi ya. Jadi proses penulangan atau osifikasi ini adalah proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Hal ini terjadi setelah janin itu lahir dari rahim ibunya. Oke, kita lanjut lagi ke istilah penting proses penulangan. Nah, sebelum kita lanjut ke proses penulangan, saya mau jelaskan sedikit dulu beberapa istilah. Ada 3 istilah yang akan kita pakai dalam proses penulangan ini. Yang pertama adalah osifikasi. Jadi proses osifikasi ini adalah proses penulangan tulang rawan jadi keras. Proses ini terjadi setelah bayi itu lahir. Kemudian untuk istilah yang kedua, kita ada istilah penting yaitu osteoblas. Osteoblas ini adalah sel yang nantinya akan membentuk tulang keras. Kemudian untuk istilah yang ketiga, kita punya istilah osteosit. Jadi osteosit ini adalah sel-sel tulang yang berasal dari perkembangan osteoblas. Jadi osteosit ini berasal dari osteoblas. Nah, kita masuk ke inti topik kita yang kedua yaitu proses penulangan atau osifikasi ya. Jadi proses penulangan ini nanti dibagi jadi 2 tahap. Nah, sekarang kita lihat gambar berikut yang pertama. Jadi di dalam gambar ini ada tulang rawan. Di dalam tulang rawan bagian tengah itu terisi oleh osteoblas. Nah, osteoblas nantinya akan membentuk osteosit. Jadi seperti yang ada di gambar ini, saya ulangi sekali lagi, tulang rawan di bagian tengahnya ada osteoblas atau sel yang akan membentuk tulang kalian dan nantinya akan membentuk osteosit atau sel tulang. Kemudian kita lanjutkan ke tahap yang kedua. Untuk yang tahap kedua, proses penulangan dimulai dari bagian tengah dan semakin lama akan berkembang jadi tulang yang keras. Jadi proses penulangan yang kedua itu diawali dari tengah, dari osteosit tadi yang nantinya akan semakin lama berkembang jadi tulang keras. Hingga akhirnya proses yang terakhir bisa kalian lihat prosesnya secara lengkap dari awal sampai akhir. Dan perlu menjadi catatan buat kalian kalau dalam tulang rawan ini terdapat pembuluh darah yang membawa nutrisi serta mineral dan kalsium sehingga bisa terjadi proses penulangan. Jadi, dalam tulang kalian pun ada pembuluh darahnya yang nantinya akan membawa nutrisi, mineral, kalsium untuk memberikan nutrisi dan mengakibatkan proses penulangan itu bisa terjadi dalam tubuh. Nah, ternyata ada fakta menarik yang bisa kita dapatkan ya dari proses penulangan ini. Ternyata saat kita lahir, kita punya total 270 tulang. Tapi semakin lama, seiring beriringnya waktu dan bertambahnya usia, total tulang manusia ini semakin lama semakin berkurang. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa tulang kita itu mereduksi atau berkurang cukup banyak saat kita dewasa? Oke, jawabannya betul sekali. Karena tulang kita akan saling bergabung satu dengan yang lain saat proses penulangan itu terjadi. Sehingga kesimpulannya, tulang manusia
semakin lama akan semakin berkurang, sehingga menjadi total 206 tulang saat dewasa karena adanya proses fusi atau penggabungan tulang yang terjadi selama proses kehidupannya. Oke, thanks for watching and don't forget to comment, like, subscribe. Kita ketemu lagi ya di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.